Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Dwi Hayati dari kelas 4 DPJKR, NPM saya 19106310700118. Di sini saya akan memaparkan mengenai titik berat dan kesetimbangan pada biomekanika olahraga. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian titik berat. Titik berat adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja atau sering juga disebut sebagai titik keseimbangannya. Dapat juga dikatakan bahwa titik berat adalah titik yang mewakili berat dari benda atau tubuh. Lalu ada letak titik berat. Letak titik berat suatu objek akan tetap selama tidak berubah bentuknya. Benda yang keras dari massa yang homogen, titik beratnya terletak pada pusat geometrinya. Bila kepadatan benda keras itu tidak sama, titik berat tidak terletak pada pusat geometrinya, tetapi bergeser ke arah bagian yang lebih berat. Letak titik berat badan kita pada sikap anatomis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sikap tegak atau sikap sempurna, tinggi dari titik berat badan lebih kurang 57% dari tinggi badannya. Beberapa ahli terdapat pada sedikit perbedaan, yaitu menurut Kroski, laki-laki sama dengan 56,16% kali tinggi badan atau rata-rata 55-58%. Untuk perempuan, 55,44% kali tinggi badan atau rata-rata 55-58%. Menurut Helbrand, perempuan 55,17% kali tinggi badan atau rata-rata 53-59%. Menurut Palmer, laki-laki dan perempuan sama dengan 55,7% kali tinggi plus 1,4 cm. Yang kedua, letak titik berat badan. Badan kurang lebih 2,5 cm di bawah promontorium atau antara ruas pinggang dan tulang kemudi. Yang ketiga, titik ruas badan berada di panggul, di depan tulang kemudi yang kedua. Yang keempat, titik berat adalah maya. Oleh karena itu, ada kemungkinan titik berat tersebut berada di luar benda atau badan. Letak titik berat badan pada beberapa posisi yang berbeda dipengaruhi oleh sikap badan. Letak titik berat badan berubah sesuai dengan perubahan sikap dan sangat menentukan terhadap teknik gerak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Berbagai macam aspek kesetimbangan dipertahankan bergantung tujuan yang ingin dicapai. Dalam ilmu pengetahuan, kita membedakan 3 macam kesetimbangan, yaitu stabil, labil, dan indifferent atau netral. Yang pertama kita akan membahas mengenai stabil. Suatu benda atau seseorang itu dalam stabil jika benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil. Kesetimbangan tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan semula. Yang kedua adalah labil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil jika benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, maka akan hilang atau jatuh. Yang ketiga ada indifferent atau netral. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifferent atau netral jika suatu benda atau orang tersebut mendapat dari luar pengaruh yang relatif kecil, perubahannya tidak hilang atau dalam pengaruh baru. Kesetimbangan itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, letak titik berat benda terhadap porosnya. Yang kedua, luas bidang tumpuannya atau alasnya. Yang ketiga, letak titik berat benda terhadap tumpuannya. Berikut disajikan jenis-jenis kesetimbangan stabil, labil, dan indifferent. Selanjutnya akan dibahas mengenai hukum-hukum kesetimbangan. Yang pertama, ada hukum kesetimbangan 1. Berbunyi, badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Berikut disajikan contoh gambar dari hukum kesetimbangan 1. Selanjutnya ada hukum kesetimbangan 2. Berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuannya, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm, kemudian buka kaki lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar
lebar atau makin luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Berikut disajikan contoh gambar hukum kesetimbangan 2. Lalu ada hukum kesetimbangan 3 yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan benda atau badan. Artinya, meningkatkan berat badan seseorang, semakin besar seseorangnya, sebaliknya, semakin ringan, semakin berat badan kecilnya. Hukum kesetimbangan 4 berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah mana benda atau badan bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil pula stabilitasnya. Yang terakhir ada hukum kesetimbangan 5 berbunyi stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Disajikan pula contoh gambar dari hukum kesetimbangan 5. Untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kesetimbangan. Untuk yang pertama ada tumpuan kaki. Yang kedua ada sikap siap, waspada, atau kuda-kuda. Yang ketiga dari sikap diam ke gerak. Yang keempat dari bergerak ke diam. Dan untuk yang terakhir, mempertahankan kesetimbangan dalam keadaan bergerak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.